ولكل نية صالحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته من أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا جداتنا وأعمامنا وعماتنا إخواننا وأخواتنا وشيخنا ومعلمينا في الدين ونخصوصا مؤلف هذا الكتاب العالم على العلامة إمام زين الدين المليباري وأصوله وفروعه سمنا ورقون مرزوقي بن منصار مدهر من صالح بن كجم رسالم كهجي جاني بن ناسك سمنا روح سيد الوالد الحبيب حسن بن أحمد باهرون وإلى روح سيد الوالد الحبيب شيخ بن سالم العطاس وإلى روح سيد الوالد الحبيب عبد الرحمن بن أحمد السقاف وإلى روح سيد الوالد الحبيب علي بن عبد الرحمن بن أحمد السقاف سمنا روح عبد الوهاب بن عبد الله بن عبد القادر بن مجيب بن عبد المعطي بن سعيد وإلى روح أستاذ من الله بن رنتا وأستاذ حجي أحمد مزرور بن كجيان وأستاذ عبد المؤمن بن ريجان وإلى روح خصوصا المرحوم جدتنا هستي محاني بنت إمام المرحوم خصوصا المرحوم عبد الله بن هجان تيجان وصولهم وفورهم من أولياء المرحوم محمد نور حتمان بن Bapak Sumedi المرحوم Muhammad Fajar Rudiansa bin Muhammad Satya والمرحوم أخينا سلام بن Haji Mustafa المرحوم أحمد كورنيا بن Haji Muhammad Hasan المرحوم Siti Nur Aziza binti Idris والمرحوم Zainal Arifin bin Haji Ali والمرحوم Ibu Siti Rashidah binti Abdul Rauf والمرحوم أخينا Reza bin Habudin وصولهم وفروعهم والأرواح المرحومين والمرحومات خصوصا أمي Haji Siti Marwiyah binti Haji Walidi Haji Mustafa Rahmat Haji Musa bin Wa'id binti Abdul Rahim Salam Muflihah Musafah صالحهم وفروعهم أن الله تعالى يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وإلى حضرة النبي الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم فاتح لما أغلق والخاتم لما سبق الناصر الحق هادي إلى صراطك وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره اللهم أخرجنا من ظلمات وأكرمنا بنور وافتح علينا بمعرفة وحسن أخلاقنا وسهل لنا أبواب فضلك ونشر علينا من خزائن يا أرحم Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Mu'allif rahimahullah ta'ala wa damna qabi wa barakati ummi wa bikum fid darin amin. Wa ibnu Sani an walidi abil wa ibnu Sinni wa ibnu Sinni an waladi abil malihi anna Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Solli ro'ataini Ataini Sholla ro'ataini Habibataini Khofifataini Summa sami'tu Yaqulu Yaqulu ya salah itu Yaqulu wa huwa jalisun Allahumma Rabba Jibril betul? Iya betul. Allahumma Rabba Jibril wa Israfila wa Mikaila wa Muhammadin Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. A'udzubika minan nari salasa marratin. Marratin. Wa Abu Dauda wa Tirmizi an ummi Habibata man hafizu ala arba'i raka'atin qabla zuhri wa arba'in ba'daha haramallahu 'alan nari Wat Tabrani an Ibni Umar man shalla qabla al-'ashri arba'an arba'an harama
nari wa Ahmadu Abu Dawuda an Abdillahi Muzanni sallu qabla al-maghribi raka'ataini liman sya'a wa Abdur Razzaqi an makhulin mursalan man sholla ba'dal maghribi raka'ataini qabla an yatakallama kutibata fi illiyin. Dah sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa dama naf'a bihi wa bikum fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Dari mana tadi? Wa ibnu Sunni. Ya. Wa ibnu Sunni an waladi Abil Malihi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shalla rak'ataini khafifataini thumma sami'tuhu yaqulu wa huwa jalisun Allahumma rabba Jibrila wa Israfila wa Mikaila wa Muhammadin Nabi sallallahu alaihi wa Muhammadin Nabi sallallahu alaihi wasallam a'udzubika minan nar salasa marrat. Jadi masih di dalam bahasan salat sunnah. Mengingatkan kembali salat sunnah itu dibagi menjadi dua. Ada salat sunnah yang disunnahkan berjamaah, ada salat sunnah yang tidak disunnahkan berjamaah. Nah, kita masih membahas salat sunnah yang tidak disunnahkan berjamaah. Yang paling tinggi pangkatannya adalah salat sunnah rawatib. Apa salat sunnah rawatib? Salat yang mengiringi salat fardu. Buat menjadi pegangan, ulama Syafi'iyah membagi salat sunnah rawatib itu ada yang muakkad, ada yang ghairu muakkad. Nah, ada yang sangat-sangat dianjurkan. Itu seperti dari mana dasarnya hadis dari Bukhari Muslim dari Ibnu Umar. Ibnu Umar mengatakan hafiztu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam asyra raka'atin. Kata Ibnu Umar, Abdullah bin Umar, aku menghafal dari Rasulullah 10 rakaat. Dari Rasulullah 10 rakaat. Pertama raka'ataini qabla zuhri. 2 rakaat sebelum zuhur. Wa raka'ataini ba'daha. Dan 2 rakaat sesudah berapa jadinya? 4. Wa raka'ataini ba'dal maghribi fi baiti. 2 rakaat setelah maghrib di rumah. Rasul salatnya di rumah. Wa raka'ataini ba'dal isya fi baiti. 2 rakaat setelah isya di rumahnya. Berarti baru berapa? 8. Wa raka'ataini qabla al-fajri. Dan 2 rakaat sebelum subuh. 10 rakaat. Nah, 10 rakaat ini yang menjadi dasar disebut salat sunnah rawatib muakkad. 10 rakaat. Walaupun ada hadis 12 rakaat. Ada hadis 12 rakaat yang muakkad seperti yang disampaikan oleh Sayyidina Aisyah. Kata Sayyidina Aisyah dari Rasulullah, man tabara, siapa orang yang telah mendawamkan, selalu mengerjakan ala sintai asrata rakaatan, menjalankan 12 rakaat minas sunnati, daripada salat sunnah, buniyallahu lahu atau banallahu lahu baitan fil jannah, Allah akan bangunkan untuknya rumah di surga. Apa aja tuh 12 rakaat? Kalau tadi Ibnu Umar 10 rakaat. Kalau Aisyah diberikan sama Rasulullah 12 rakaat. Pertama arba'a rakaatin qabla zuhri. Berarti 4 rakaat sebelum zuhur. Berikutnya sama, 2 rakaat setelah zuhur. Terus 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, 2 rakaat sebelum subuh. Bedanya di qabliyah zuhurnya 4 rakaat. Sama. Begitu juga Ummu Habibah istri Rasulullah. Saya sampaikan kepada Ummu Habibah, man shalla
isnatai asyara raka'atan. Kata Rasulullah, siapa orang yang sholat 12 rakaat. 12 rakaat fi yaumin wa lailatin, sehari semalam. Banallahu lahu bunya lahu bihinna baitun, dibangunkan untuk dia rumah fil jannah, di dalam surga. Berarti tadi zuhurnya 4 rakaat. Nah, jadi Aisyah istri Rasulullah sama Ummu Habibah muakkadnya itu 12 rakaat. Kalau kita mengambil hadis dari Ibnu Umar, Rasulullah, Ibnu Umar menghafal dari Rasulullah 10 rakaat. Itu yang muakkad. Paham ya, muakkad mau ghairu muakkad ya? Nah, kalau ghairu muakkad tadi kita bahas nih. Yang ghairu muakkad 12 juga. Yang ghairu muakkad 12 menurut ulama Syafi'i. Apa aja? 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudah zuhur, 4 rakaat sebelum asar, 2 rakaat sebelum maghrib, 2 rakaat sebelum isya. Berarti jumlahnya 12. 12 ditambah 10. Nah, jadi sehari semalam tuh sholat sunnah rawatib 22 rakaat dibagi 2, 10. Muakkad 12, ghairu muakkad. Kalau ente sholatnya nanti berdasarkan hadis, siapa yang sholat zuhur 4 rakaat sebelum zuhur dan setelah zuhur, berarti 4 rakaat itu 2-nya muakkad, 2-nya ghairu muakkad. 2-nya muakkad, 2-nya ghairu muakkad. Kalau sholat asar 4 rakaat apa namanya? Ghairu muakkad. Enggak ada sholat asar 2 rakaat qobliyah asar. Itu ghairu muakkad. Bagaimana cara sholat yang 4 rakaat? Kan begitu. Boleh ente bikin 2-2 boleh. 2-2 berarti 2 kali salam. Boleh 1 tasyahud. 1 tasyahud. Tahu kan? Nah, tasyahudnya 1 doang. Tasyahud akhir berarti 1 salam. Boleh 1 salam 2 tasyahud. Kayak salat zuhur. Mana yang afdal? Yang afdal 1 tasyahud 1 salam. Jadi 4 rakaat 1 tasyahud akhir, enggak ada tasyahud awal. Yang 4-4 tuh. Yang 4-4. Apa sih artinya salat qobliyah? Apa artinya qobliyah? Jangan kita sholatnya rawatib nggak tahu artinya qobliyah, nggak tahu. Sholat yang dimasuk waktu sholat setelah masuknya waktu sholat qobliyah setelah masuknya waktu sholat. Begitu masuk sholat zuhur, masuk waktu sholat qobliyah. Paham nggak? Kalau sholat ba'diyah yaitu sholat yang setelah melakukan sholat fardu. Masuk waktu sholat ba'diyah setelah melakukan sholat fardu. Keluarnya sholat qobliyah dan sholat ba'diyah keluar waktunya setelah keluar waktu sholat. Habisnya sholat qobliyah dan sholat ba'diyah setelah keluarnya waktu sholat. Paham nggak? Masuknya waktu qobliyah setelah masuknya waktu sholat dan berada di dalam waktu. Sholat qobliyah. Kalau sholat ba'diyah, masuknya sholat ba'diyah setelah mengerjakan sholat fardu. Nah, jadi kalau sholat qobliyah itu bisa dilakukan sebelum sholat fardu dan sesudah sholat fardu, selagi masih di dalam waktu. Nah, paham nggak? Sholat qobliyah bisa dilakukan sebelum sholat fardu, udah pasti qobliyah namanya sebelum sholat fardu, dan boleh dilakukan setelah sholat fardu selagi masih di dalam waktu. Tapi kalau sholat ba'diyah tidak boleh dilakukan sebelum sholat fardu, tapi dilakukan setelah sholat fardu. Karena apa? Misalnya kita sholat di masjid, begitu sholat tahu-tahu udah qomat zuhur, udah qomat, keburu nggak sholat qobliyah? Nggak keburu. Sholat qobliyah nggak keburu, berarti sholat zuhur. Setelah sholat zuhur baru sholat qobliyah, karena masih ada waktu sholat. Habis qobliyah baru ba'diyah. Paham nggak? Nah, itu ntar pertanyaannya lain lagi.
Nah, paham nggak? Jadi sholat qobliyah itu dilakukan sebelum sholat fardu atau sesudah sholat fardu selagi masih di dalam waktu. Kalau waktunya keluar, bisa diqodho nggak? Bisa diqodho. Semua sholat yang punya dzatul waqt, yang punya waktu bisa diqodho. Pertanyaannya kayak Ijal, gimana tuh sholat subuh kita datang misalnya udah qomat, kita belum sholat qobliyah, boleh nggak dilakukannya setelah sholat subuh atau setelah sholat asar? Ada 5 waktu yang haram melakukan sholat kecuali sebabnya sebab mutaqaddim. Sebab mutaqaddim. Kalau nggak punya sebab, nggak punya waktu, nafal mutlak nggak boleh. Nggak boleh sebab mutaakhir seperti sholat sunnah ihram, sholat istikharah, sholat hajat, itu tidak boleh dilakukan di dalam 5 waktu. Apa aja sih? Setelah subuh, setelah asar, setelah ispiror, setelah istiwa. Lagi waktu satu lagi lupa ada tuh. Nah, itu 5 waktu itu namanya haram melakukan sholat itu. Walaupun menurut madhab Syafi'i, kita punya pendapat boleh dilakukan asal sebabnya mutaqaddim. Asal sebabnya mutaqaddim. Kayak tadi salat qobliyah boleh, kan gitu secara hukum boleh sebabnya dia punya waktu, yang punya waktu sama sebab mutaqaddim. Salat yang punya waktu sama sebab mutaqaddim boleh dilakukan setelah salat waktu yang 5 tadi. Secara hukum seperti salat jenazah. Cuman sebagian ulama mau salat apa aja nggak boleh dilakukan setelah 5 waktu tadi. Mau sholat apa aja nggak boleh dilakukan di waktu yang 5 tadi. Kalau kita mazhab Syafi'i boleh asal sebabnya punya waktu sama sebab mutaqaddim. Kayak sholat jenazah habis asar, ada nggak kita yang ngelakuin? Ada dong. Iya ada kan. Terus sudah sebabnya apa? Mutaqaddim karena ada jenazah. Nabi pernah melakukan karena ada tamu, akhirnya lewat ba'diyah zuhur, akhirnya diqodho setelah sholat itu satu khususiyah buat Rasul. Kalau kita ada yang bilang berarti boleh, ya makan punya waktu zatul waqt. Jadi menurut mazhab kita asal sebabnya mutaqaddim, apa punya waktu dan boleh di tanah haram. Boleh di tanah haram, tapi kebanyakan ulama sholat apapun di 5 waktu itu tidak boh. Nah, khuruj minal khilaf, daripada kita ini keluar daripada khilaf ulama, pertanyaannya Ijal, boleh gak menurut hukum boh? Boleh, tapi karena ada yang mengharamkan keluar dari khilaf, dikerjakan misalnya sholat apa? Qobliyah asar, lupa, langsung sholat kerjain ntar habis maghrib. Karena bisa diqodho. Salat yang punya waktu bisa qobliyah subuh, kerjain ntar aja habis suruk. Namanya apa? Udah keluar waktu, namanya qodho karena sebagian mengharamkan di 5 waktu. Makanya di kita salat jenazah ntar habis maghrib. Enggak ada alasan mau jenazah jam 5 orang udah sembahyang asar baru sembahyang, tetap enggak ngaruh begitu, entar habis maghrib. Sembahyang asar dulu, sembahyang jenazah dulu, baru sembahyang asar. Bisa begitu, tapi ntar jenazahnya jam 5 aja datangnya. Orang-orang pada sembahyang asar. Orang-orang udah pada sembahyang asar, baru kita sholat. Nggak juga begitu, mendingan habis itu nggak keluar dari khilaf begitu. Paham nggak? Jadi kalau bagusnya khuruj minal khilaf nanti diqodho. Paham ya? Nah, hadis yang tadi Rasulullah rakaataini qoblal maghribi fi baiti. Rasul sholat qobliyah maghribnya di rumah. Kalau kita khawatir nggak nyampe kan gitu, tahu-tahu udah sembahyang, mendingan di masjid. Kenapa disuruh di rumah sih? Ij'alu fi buyutikum min salatikum. Sholatlah kalian atau jadikanlah di sebagian sholat kalian di rumah, wala tattakhidhuha quburan, dan jangan kalian jadikan rumah kalian sebagai kuburan. Makanya sholat sunnah di
Di rumah. Tapi sekarang kalau misalnya kita di rumah, tahu-tahu udah gak keburu, cepet-cepet banget kan? Apalagi maghrib, coba di Mekah. Qobliyah maghrib nggak ada, karena waktunya cepat. Jadi ya kalau bisa di rumah, atau bukan hanya sholat, baca Quran di rumah. Itu kan salah satu pendidikan buat anak, tarbiyah. Sama sholat sunnah kenapa di rumah? Biar jadi tarbiyah. Cuman sholat sunnah yang tidak disunahkan berjamaah. Mentang-mentang tadi Nabi bilang ij'alu fi buyutikum min sholatikum, jadikanlah sebagian sholat kalian di rumah aja udah. Atau ada juga shollu ayyuhan nas, kata Nabi, fi buyutikum, sholatlah kalian wahai manusia di rumah. Sholatlah kalian wahai manusia di rumah. Fa inna afdhalas shalah sholatul mar'i fi baiti. Maka sesungguhnya yang paling afdol sholat itu adalah sholat seseorang di rumah. Tuh Nabi ngomong begitu, udah di rumah aja deh, emang malas ke masjid. Padahal masih nyambung hadisnya, illal maktubah, kecuali sholat wajib. Kecuali sholat wajib. Nah kalau Nabi kan emang mihrabnya sama kamarnya nempel. Mihrab Nabi masjid tuh sama kamarnya nempel. Habis sembahyang maghrib Nabi sembahyang sunnahnya di rumah. Habis sembahyang isya, sembahyang ba'diyah isyanya di rumah. Kalau kita nggak keburu, kita sholat yang lain ada duha, walaupun duha bagusnya di masjid. Jadi kalau sholat wajib di masjid, sholat sunnah di rumah, biar rumah nggak dijadiin kuburan. Baca Quran kagak, sembayang kagak. Kalau masih baca Quran di rumah mendingan dikit. Udah tuh. Wa yusannu takhfifuha, dan disunnahkan meringankan salat qobliyah subuh, dipendekin bacaannya. Bacanya apa? Qiraatul kafirun wal ikhlas. Baca al-kafirun dan surat al-ikhlas fi bainihima, di antara salat qobliyah subuh. Cuma datang juga dalam hadis ayat Al-Baqarah, baca surat Al-Baqarah. Surat berapa nih? Anda lupa. Wahya qauluhu ta'ala qulu, ini bunyi ayatnya. Qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismaila wa Ishaq wa Yaqub wal asbat wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiya an-nabiyyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Satu ayat cuma. Surat Al-Baqarah. Yang rakaat kedua surat Al-Imran. Bunyinya qul ya ahlal kitab ta'alu ila kalimatin sawa'un bainana wa bainakum ala na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'an wa la yattakhidhu ba'duna ba'dhan arbaban min dunillah fa in tawallaw faqulu asyhadu bi anna muslimun. Itu surat Al-Imran. Jadi bore Al-Baqarah yang ayat pertama, rakaat pertama, surat kedua Al-Imran. 136 tulis, 136 Al-Imrannya 64. Dan juga disunnahkan membaca alam nashrah laka sama alam taro kaifafa. Jadi 3 tuh yang disunahin tuh sunnah Nabi. Al-Baqarah ayat berapa tadi? 36 sama Al-Imran. Atau alam nasrah sama alam taro, atau kuliah sama kulhu. Kalau kita baca alam nasrah sama alam taro di qobliyah subuh, wa anna man dawama ala qiraatihima fihima, siapa orang yang mendawamkan untuk membaca alam nasrah dan alam taro fihima pada 2 rakaat qobliyah subuh, zalat anhu illatul bawasir, bakal hilang penyakit ambeyennya. Ajiwan, Haji Diding mana tuh? Harusnya rajin tuh, karena punya ambeien. Fadilahnya besar kalau baca alam nasr sama alam
Nah, karena inna man dawama alaihima fihima la yara syarran dzalikal yaum. Siapa orang yang mendawamkan untuk membaca alam nasr alam tara di rakaat 2 rakaat salat qabliyah subuh, dia tidak akan terjadi kejahatan pada itu hari. Pada itu hari tidak akan mengalami kejahatan. Dikatakan juga man sallahu ma bi alam wa alam, siapa orang yang salat 2 rakaat subuh dengan membaca alam wa alam, alam nasyrah dan alam tara, lam yusibhu fi dzalikal yaum alam. Pada itu hari tidak akan tertimpa penyakit. Faedahnya. Bahkan Imam Ghazali mengatakan di dalam kitab Wasail, balagana an ghairi wahidin minas salihin, telah sampai kepada kami, kata Imam Ghazali, bukan hanya seorang, bukan hanya dari seorang, sampainya itu perkataan itu bukan dari seorang, dari beberapa orang soleh, anna man qara'a fi raq'atai, siapa orang yang membaca di dalam 2 rakaat salat qabliyah subuh, alam nashrah laka wa alam tara qasurat anhu yadukulli aduin, niscaya tangan daripada musuh itu pendek, maksudnya Allah akan selamatkan dia dari kejahatan seorang, bakal sampai mau dipukul kayak mau diapain kan, mau dicopet kayak tangannya jadi pendek. Walam yaj'al lahum alaihi sabila, dan enggak ada jalan bagi musuh untuk menjahati itu orang. Bahkan dikatakan wa hadza sahihun mujarrabun, ini sahih mujarrab, udah terbukti. Kalau ngamalin itu ada orang berbuat jahat enggak bakal sampai. Kata Imam Ghazali wa hadza sahihun mujarrabun, ini benar, sahih mujarrab, terbukti bila syak. Enggak pakai diraguin udah. Enggak pakai diraguin. Enak masa alam nasrah enggak apa? Alam tara enggak apa. Khususnya yang sakit nambahin tuh. Ya, udah obatnya dari Allah aja udah. Dan juga setelah salat qabliyah subuh, yuddabul ibtija, disunnahin berbaring. Karena ada hadis idza shalla ahadukum rak'atil fajr falyattaji ala yamin. Jika seseorang di antara kalian salat 2 rakaat qabliyah subuh, maka hendaklah berbaring dengan lambungnya yang kanan. Kalau salat di rumah bisa. Nah. Jadi lambungnya di kanan, paham nggak maksudnya berbaring? Seperti orang dikuburin, kepala di utara, kaki di selatan. Jangan lama-lama pulas, nggak jadi sholat subuh. Jadi hikmahnya kenapa? Wa la'alla min hikmatihi, dan semoga hikmahnya itu annahu yatazakkaru bidzalika daj'atul qabr. Hikmahnya itu agar dia ingat untuk melakukan seperti itu, berbaring seperti orang dikuburin, biar dia ingat nanti himpitan kubur. Biar dia ingat dengan himpitan kubur. Jadi menyiapkan diri dari pagi hari itu. Nah, keadaannya itu di antara 2 rakaat keadaan berbaring itu setelah 2 rakaat salat qabliyah subuh dan di antara salat subuh. Walaupun memang kalau Bajidin kan bukannya habis salat subuh, memang ada khilaf tuh ittaja'a bi syaqqil aiman ba'dal fajr. Ada yang mengatakan Nabi berbaring setelah salat subuh. Tapi yang sini setelah salat qabliyah subuh. Wa yusannu ayyakula, dan disunnahkan ketika dia berbaring, disunnahkan mengucapkan fi ittijaihi, di dalam berbaringnya itu tadi ketika berbaring disunnahkan baca Allahumma rabba tadi. Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa Israfil Muhammadin Nabi sallallahu alaihi wasallam ajirni minan nar. 3
3 kali. Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa Israfil wa Muhammadin Nabi sallallahu alaihi wasallam ajirni minan nar. Bacanya 3. Bahkan ada yang menambahkan Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa Israfil wa Israil wa hamalatil arsy. Tuh, tambahannya tuh wa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ajirni minan nar. Tambahin Israil, sama ditambahin malaikat pemikul arsy. Bahkan ada yang mengatakan baca Allahumma ajirni minan narnya 7 kali. Kan tadi 3 kali tuh. Baca Allahumma ajirni minan narnya 7 kali. Ditambahkan lagi Allah, begitu ya Allah selamatkanlah kami, bebaskanlah kami dari api neraka 7 kali. Tambahin lagi Allahumma adkhilnil jannah. Ya Allah masukkanlah aku ke dalam 7 kali. Nah, jadi Allahumma ajirni minan nar 7 kali, Allahumma ajirni minan nar 7 kali, Allahumma adkhilil jannah 7 kali. Bahkan yang mengatakan begitu juga habis baca itu al-maut ngomong begitu mati. Mati ya Allah, al-maut Allahumma kama hakamta alayya bil maut an takfiyani syarra sakaratil maut. Jadi al-maut ya Allah, sebagaimana Engkau hukumkan aku, sebagaimana Kamu hukumkan untuk kematian, Engkau cukupkan kepadaku dari rasa sakitnya mati. Bebaskan aku dari rasa sakitnya mati. Habis baca tadi itu al-maut Allahumma kama hakamta alayya bil maut an takfiyani syarra sakaratil maut. Habis begitu diam sebentar. Habis tadi itu baca ya Allahumma ya Rabba Jibril wa Mikail, Allahumma ajirni minan nar 7 kali, Allahumma adkhilil jannah 7 kali, Allah al-maut Allahumma kama hakamta alayya bil maut an takfiyani, kan? Syarra sakaratil maut. Diam ingat kita disuruh ingat mati. Yatazakkaru fiha annahu fil qabr. Kita ingat seakan-akan kita ada di dalam kubur. Paham itu? Jadi bacanya begitu. Setelah sholat qobliyah, nggak lama berbaringnya. Ada yang bacanya sambil berbaring, ada yang hadisnya sambil duduk. Ya, kalau nggak memungkinkan berbaring, kalau sembahyangnya di mana? Di masjid, ya duduk. Bacanya duduk. Tapi sunnahnya berbaring di antara 2 rakaat qobliyah subuh dan 2 rakaat subuh illam yuakhir, selama dia qobliyah subuhnya tidak terlambat, tidak begitu datang tahu-tahu udah qomat. Berarti kan sembahyang qobliyahnya setelah subuh. Nah, di sini kan berarti kan setelah subuh, ya nggak perlu berbaring kalau begitu. Tidak disunahkan berbaring. Jadi hukumnya boleh nggak kalau dari sini? Boleh kan, sembahyang ba'da qobliyah subuh setelah sholat subuh secara hukum karena zatul waqt, masih di dalam waktu. Makna qobliyah subuh kan masuknya setelah masuk waktu sholat, keluarnya setelah keluar waktu sholat. Terus wa Abu Dawud wa Tirmizi wa an Ummi Habibata man hafadha ala 4 raka'atin qabla adh-dhuhri wa 4 ba'daha harramallahu 'alan nar. Dan dari Abu Daud dan Imam Tirmizi daripada Ummu Habibah, Rasul mengatakan siapa orang yang selalu menjaga 4 rakaat sebelum duhur dan 4 rakaat sesudah duhur, Allah haramkan dirinya tersentuh api neraka. Kalau 4 rakaat sebelum duhur berarti kan 2 rakaat muakkad, 2 rakaat ghairu muakkad. Salatnya boleh 2, boleh 4 2 tasyahud, boleh 4 1 tasyahud. Paham itu? Yang afdal 4 1 tasyahud. Afdalnya kenapa kalau 4 1 tasyahud?
Salah satunya begitu, tidak menyerupai salat Ada lagi lebih afdal. Enggak. Kalau kita sembahyang 4 rakaat 2 tasyahud, paham enggak? 4 rakaat 2 tasyahud, Bang Bim, berarti kan 2 4 rakaat 2 tasyahud, ada tasyahud awal, tasyahud akhir. Berarti rakaat ketiga tidak disunnahkan membaca surat. Ya enggak? Di rakaat ketiga tidak disunnahkan membaca surat. Tapi kalau ente kerjain 4 rakaat 1 tasyahud, 4-4-nya disunnahkan baca surat. Paham? Selama ini kalau ngerjain 4 rakaat 1 tasyahud, rakaat ketiga baca surat enggak? Nah, padahal kalau kita cuma 1 tasyahud, paham enggak Mas? Jadi berarti tasyahud akhir, 4-4-nya disunnahkan baca surat. Saya ngerjainnya gini, 4 nih. Kita niatnya tuh usul sunat al-qobliyah suria itu udah gitu. Sama kayak rokaatnya disebut nggak apa gitu. Boleh. Jadi ntar Yang penting ta'yin. akhirnya Yang penting ta'yinnya qobliyahnya sama ba'diyahnya. rokaatnya nggak usah disebut. Enggak apa-apa, enggak disebut sunnah itu. Oke, kalau lagi sempet 2, kalau lagi enak 2. Kalau gua udah sebut 4 bang, lagi nggak enak 2 Iya. juga. Kalau nggak disebut rokaatnya mau ngerjain 2 jadi, mau ngerjain 4. Ya, Nggak apa-apa. nah iya, yang wajibnya ta'yin, qobliyahnya sama afdolnya bukan fadilah, afdolnya 4 rakaat 1 tasyahud. Kalau kita ngomongin 1 salam, 4 rakaat 2 tasyahud 1 salam. 4 rakaat 1 tasyahud. Kalau nggak 1 tasyahud berarti tasyahud akhir doang. Nggak ada tasyahud awal. Karena apa? Di 4 rakaat 1 tasyahud berarti 4-4-nya disunahkan baca surat. Hah? Ya surat bebas, surat apa aja penting tertib. Jangan pertamanya kulhu, keduanya tabat. Namanya tartib mushab. Nah, jadi hadis yang ghairu muakkad dari sini nih, 4 rakaat berarti kan 2-2 muakkad sama ghairu muakkad. Lanjut, wa Tabrani an Ibnu Umar, dan dari Imam Tabrani dan Ibnu Umar, man shalla qabla al-'ashri arba'an haramallahu 'alan nar. Siapa orang yang salat sebelum asar 4 rakaat, Allah haramkan dirinya tersentuh api. Nah, berarti habis asar sebelum qabli asar berapa? 4. Qabli asar 4. Enggak ada 2 di hadisnya, enggak ada yang 2. Qabli asar 4. Nah, di sini 4 namanya ghairu muakkad. Nah, qabli asar ada ba'diyahnya enggak? Qobliyah subuh ada ba'diyahnya enggak? Kalau sholat yang enggak ada ba'diyahnya, cuma 1 doang, boleh kayak tadi, sholli sunnatal fajri. Kalau subuh, kalau asar, sholli sunnatal asri, jadi enggak pakai qobliyah. Karena dia enggak mempunyai ba'diyah. Kalau yang ada qobliyah sama ba'diyah kudu ta'yin. Kudu ucapin qobliyahnya sama kata di bawahnya ada tuh. Wa Ahmadu wa Abu Dawud an Abdullah al-Muzani sallu qabla al-maghribi raka'ataini liman syaa. Dan dari Imam Ahmad dan Abu Dawud dari Abdullah al-Muzani, Rasulullah SAW mengatakan, bersabda, sallu, salatlah kalian qabla al-maghrib, sebelum maghrib 2 rakaat liman syaa, bagi siapa aja yang mau. Bagi siapa aja yang mau. Karena di sini kenapa qobliyah subuh, qobliyah Isya selalu kadang-kadang diremehkan. Hadisnya mana sih? Hadisnya kullu adzanain salatun. 3 kali Rasulullah mengatakan kullu adzanain salatun. Setiap habis azan, setiap azan itu ada salat. Setiap azan ada salat. Dari situ qobliyah subuh sama qobliyah maghrib sama qobliyah Isya. Orang yang sholat qobliyah Isya namanya sholatur ridho. Qobliyah Isya namanya sholatur ridho. Kalau itu sholat qobliyah Isya, tidurnya nanti dalam keridhaannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang habis sembahyang banyak, tarawih ditinggalin tuh qobliyah Isya. Ya enggak? Habis azan langsung aja udah. Nah, tapi kita boleh qadha.
boleh sembahyang setelahnya. Wa Abdul Razzaq an Makhulin mursalan man shalla ba'da al-maghribi rak'atain qabla an yataqallama kutibata fi 'illiyin. Dan dari Abdul Razzaq daripada Makhul, hadisnya mursal, Nabi SAW bersabda, man shalla ba'da al-maghrib, siapa orang yang salat setelah maghrib, muakkad wa ghair muakkad, muakkad, 2 rakaat. Salat ba'diyah maghribnya 2 rakaat qabla ayyatakallama, sebelum dia berbicara. Makanya nanti kalau kita di masjid atau di mushola ngelihat orang habis sembahyang maghrib salam-salam langsung berdiri. Ya enggak apa-apa. Enggak apa-apa, karena di Fathul Mu'in dikatakan wa nuriba wasluha, dan disunnahkan menyambung salat maghrib sama ba'diyah maghrib bil fardi, menyambung sholat ba'diyah maghrib dengan sholat fardu. Maka ada orang salam-salam langsung sholat. Soalnya sebelum dia ngomong hadisnya kutibata fi 'illiyin. Itu 2 sholat itu akan dicatat di 'illiyin. 'Illiyin apa 'illiyin? Pasti suratnya adanya dia pasti itu yang Al-Mutaffifin, mana sih surat Innal abrara lafi'il, sesungguhnya orang-orang yang berbuat baik itu nanti ada di Illiyin. Wa ma adraka ma Illiyun, gitu ya. Wa ma adraka, tahukah engkau wahai Muhammad apa sih itu Illiyun? Illiyin kitabum marqum, satu kitab, satu buku yang akan dicatat. Kitabum marqum, terus yashhaduhu muqarrabun, yang menyaksikan adalah malaikat-malaikat muqarrab. Jadi bisa dikatakan satu tempat, boleh dikatakan satu tempat yang mana di situ dicatat semua amal-amal kebaikan orang-orang yang soleh, baik dari manusia atau dari jin, baik manusia atau dari jin. Namanya dicatat di dalam kitab Illiyin. Atau juga mengatakan satu tempat di langit ke-7 di bawah Arasy. Jadi Illiyin gede gak tuh ganjarannya ba'diyah maghrib. Nah, jadi emang sunnah wa nuriba wasluha bil fardi, dan sunnah menyambung 2 rakaat ba'diyah maghrib dengan salat fardu. Tapi kita gimana nih yang biasa zikir? Yang biasa zikir dulu baru salat ba'diyah. Nah, dalam kitab Fathul Mu'in wala yufawwitu fadilatal wasli bi'tianihi qablahuma az-zikrul ma'thur ba'dal maktubah, dan enggak hilang keutamaan menyambung. Tadi kan sunnahnya langsung sambung tuh, tapi enggak hilang kesunahan, keutamaan menyambung dengan mendatangkan dengan mengerjakan sebelum ba'diyah maghrib dengan zikir-zikir yang ma'thur setelah sholat fardu. Nggak hilang, keutamaan menyambung nggak hilang. Tapi kita dalam posisi jangan sampai ngobrol. Zikir udah, baca subhanallah 3, baca apa tadi? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah 10, subhanallah 33. Terus itu doa sebentar langsung. Tapi kalau kita ngobrol dulu atau ngomong dunia, hilang udah. Fadilatul wasal. Hilang fadilah Makanya kalau ada orang langsung sembahyang, ya nggak apa-apa. Tapi setelah sholat ba'diyah zikir. Dan kita yang zikir dulu baru ba'diyah dikatakan tidak hilang keutamaan menyambung dengan cara mengerjakan sebelum ba'diyah oleh zikiran-zikiran yang ma'thur. Nggak apa-apa. Makanya jangan lama-lama. Makanya kayak biasanya kayak sholat jenazah tuh udah nggak pakai zikir lagi, habis sembahyang maghrib salam-salam jenazah sholat, langsung sholat jenazah. Kenapa begitu? Wal Baihaqi an Hudzaifah, dari Imam Baihaqi dan Hudzaifah, ajjilu rakaatain. Nabi mengatakan segerakanlah sholat 2 rakaat ba'dal maghrib, segera sholat 2 rakaat ba'dal maghrib liturfa amal-amal, agar kedua sholat itu diangkat beserta amal-amal yang lain, kan dilaporin tuh setelah maghrib tuh.
ya kan? Biar cepet-cepet diangkat. Kalau ngobrol dulu, negor orang dulu, salaman dulu, baik ya. Begitu kadang-kadang. Makanya yang kalau yang mau sholat duluan, sholat nggak apa-apa. Tapi kita juga yang zikir duluan nggak apa-apa, nggak menghilangkan fadilatul wasal. Satu lagi, wa ibnu Sinni an Ummi Salmata radhiyallahu taala anha qalat, daripada Ibnu Sinni, daripada Ummu Salmah, Allah taala ridho kepadanya, qalat, Ummu Salmah mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Rasulullah sallallahu idzan sharafa min salatil maghribi, jika selesai daripada salat maghrib, yadkhulu baitahu, Rasul masuk ke dalam rumahnya, fayusalli rakaatain, dan Nabi salat dua rakaat. Kalau kita pulang dulu nggak buru nih, masih negor orang. Dia salat 2 rakaat, summa yaqulu fi ma yad'u, dan Rasul mengatakan di dalam doanya, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dini. Wahai zat yang membolak-balikan hati, tetapkanlah hatiku atas agamamu. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala, kadang-kadang kita boleh bawain di dalam tahiyat akhir. Di dalam tahiyat, ya hadisnya di sini doang, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik wa ala ta'atika, enggak ada kan? Ala dinik. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Afdhalu ma qultuhu ana nabiyyuna min qabli, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, 'alaiha nahya wa 'alaiha namut wa 'alaiha nub'atsu insyaallah ta'ala minal aminin bi rahmatillah wa karamih ya arhamar rahimin. Ya Rabbana taraf bi annana iktaraf wa annana asraf على لظى أسرفنا فتب علينا واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي أسمع فضلا وجودا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نعضى بكل سول صلى وسلم عليه عد الحب وآله وصحبه عداد تأسيس بي والحمد لله في البدء والثناء الحمد لله على نعم الله الحمد لله على بركات الله الحمد لله حمدا يوافي نعمه يكافئ مزيدا والحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد بشرى صلاة تبشرنا بها وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطلبتنا وطالبتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة اللهم صل
وسلم على سيدنا محمد صاحب شيرنا بها وأولادنا وجميع ومعلمنا وطلبتنا وطالبتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة اللهم صل وسلم على سيدنا محمد بشرى صلاة تبشرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع شيخنا ومعلمنا وطلبتنا طالبتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة. Jamaah hadirin sekalian, ada undangan dari jamaah kita, sahabat kita, itu Bapak Budi. Insya Allah beliau mengundang kita semua yang ada di sini untuk hadir dalam rangka acara 40 hari istri beliau, yaitu almarhumah Ibu Haji Rashidah binti Abdul Raud, yang ke-40 harinya insya Allah pada malam minggu besok. Insya Allah malam minggu besok Ba'da Isya di kediaman Bapak Budi di Cipinang Elok 1. Kita jawab insya Allah. Ini ada sambilan ya, bisa siangnya.